Mengenai kontribusi bank digital milik pemerintah untuk bisa memberikan jangkauan pembiayaan yang luas di masyarakat. Saat ini secara eksklusif sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Direktur Digital dan Operasional PT Bank Raya Indonesia Tbk Bimo Wikan Hantoro. Pak Bimo, apa kabar? Siang Mbak Anneke, nice to meet you. Nice to meet you. Ya Pak Bimo, kalau kita melihat tren dari DPK dan juga pertumbuhan kredit ini sudah terlihat membaik di bulan Juli menurut Bank Indonesia. Apakah ini juga sejalan dengan yang terjadi di Bank Raya? Ya, secara tren memang kita mengikuti tren yang positif seperti yang Mbak Anneke paparkan tadi. Kami secara perusahaan, secara laba ya sudah membukukan laba sekitar 9,3 miliar, di mana pertumbuhan volume secara DPK kami juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan secara year on year sebesar 135,5% gitu ya. Begitu juga dengan pertumbuhan secara outstanding di dalam digital lending kita. Meskipun secara outstanding tumbuh 24%, tapi secara disbursement kami sebenarnya mencatatkan pertumbuhan 400% secara year on year. Hal ini memang menjadi satu kekhasan kami ya sebagai sebuah bank digital yang memang secara fokus kami ingin menjadi lebih cepat gitu ya, dan juga lebih go lower dan juga go faster tadi. Dan ini memang pertumbuhan kami ditopang banyaknya juga karena memang kita menjadi anggota dalam grup keuangan BRI gitu ya, di mana memang kita bisa mengcapitalize beberapa target market ataupun segmen-segmen yang sudah menjadi captive-nya di dalam grup keuangan kami, Mbak Anneke. Baik, selain karena tergabung di BRI, lalu faktor-faktor apa lagi yang membuat bisa melesatnya outstanding kredit di Bank Raya? Ya, jadi memang saya kira inovasi menjadi suatu hal yang menjadi penting ya, karena kita sebagai sebuah bank digital pasti harus mengedepankan inovasi produk kita, baik itu dari sudut pandang experience ataupun juga kecepatan prosesnya. Kenapa kami bisa mencatatkan pertumbuhan disbursement yang kencang adalah karena proses kami untuk salah satu produk yang kita unggulkan ya di semester 1 kemarin itu secara end to end mulai pengajuan hingga disbursement dananya itu sekitar 5-10 menit saja. Dan ini digunakan oleh nasabah-nasabah kami yaitu agen-agen briling, yaitu agen-agen perbankan ya, di mana mereka membutuhkan working capital yang cukup cepat dan juga cukup besar dari on a daily basis. Nah, mungkin menjadi salah satu faktor yang paling penting dari sebuah pertumbuhan aset. Dari sudut pandang pertumbuhan dana pihak ketiga sendiri, kami mencoba berfokus pada kebutuhan ya, karena gini, kalau kita ngomong bank digital, mungkin beberapa bank digital yang lain berfokus pada urban areas ya, sedangkan kami selama 1 semester terakhir mencoba memfokuskan ke arah rural areas, gitu kan. Jadi memang salah satu tujuan utama kami adalah memberikan edukasi ataupun literasi keuangan ya kepada nasabah-nasabah, terutama literasi keuangan digital. Yang kami masuk dan kami lakukan cukup baik dari 1 semester terakhir adalah mengajarkan mereka bagaimana melakukan pengaturan keuangan yang baik, dan juga dengan mereka melakukan pengaturan keuangan baik dengan fitur-fitur kami Saku, mereka akan mendapatkan akses kepada pinjaman produktif untuk meningkatkan usaha mereka juga. Jadi ini menjadi sebuah ekosistem ya, di mana mereka bilang kalau kita masuk dalam ekosistem Bank Raya, mereka sudah mulai mengerti tentang keuangan digital, sebenarnya kebermanfaatan untuk mereka sendiri, untuk sebenarnya kesejahteraan juga akan makin meningkat. Begitu juga dengan transaksi-transaksi kami di Bank Raya, memang kita bikin cukup simple, yang penting ini bisa menunjang transaksi-transaksi harian mereka. Sekali lagi kita mencoba menjadi sebuah perusahaan digital dan juga spesifiknya bank yang memang berfokus pada solusi untuk masalah-masalah customer kita. Baik, kalau tadi mendengar yang Bapak sampaikan pencapaiannya sudah lebih dari 400% di semester 1 2023 ini, bagaimana dengan target hingga akhir 2023? Apakah ini targetnya akan jauh lebih tinggi lagi? Ya, jadi ketika saya bilang 400% adalah year on year dibandingkan tahun lalu ya. Dan kita dengan tren yang kuat tadi, harapannya memang kita akan melanjutkan tren ini di semester 2 ya. Kami cukup yakin untuk mencapai itu. Kenapa? Karena contoh dari beberapa target market kita, sebenarnya kita menggarap belum lebih dari sekitar 20-30% dari total target market yang super captive tadi itu. Baik itu dari sudut pandang pinjaman produktif ataupun juga untuk pinjaman konsumtif kami. Karena pinjaman konsumtif kami itu sekali lagi semuanya full end to end digital ya. Dan kami berfokus pada customer-customer yang juga memiliki payroll ataupun gaji di BRI. Baik itu di dalam BRI sendiri ataupun di luar BRI, dan itu jumlahnya cukup signifikan. Kami sudah mengidentifikasi sebenarnya yang cukup addressable di kami itu sekitar 3,9 juta customer, calon customer gitu ya.
Dimana saat ini kami sepertinya baru menggarap sekitar 30-40 ribu saja. Jadi in a sense potensinya masih luar biasa besar dan kita harapannya bisa meningkatkan ini di semester 2 tahun 2023 ini tadi. Baik, lalu tantangan apa saja yang diproyeksi mungkin akan dihadapi hingga akhir tahun ini, Ya, begitu, di mana kita ya, tahu ya, ya. secara global ini masih sangat volatil, Ya. dan juga mungkin NPL, apakah ini juga menjadi tantangan? Ya, ya, ya. Saya rasa memang tantangan pasti luar biasa besar ya, karena kita melihat tantangan dari sumber makroekonomi mungkin tadi Mbak juga sudah menyebutkan ya, meskipun kita lihat trennya baik, tapi masih volatilitasnya cukup tinggi. Dua juga karena kita tidak bermain sendirian di dalam segmen bank digital ini tadi gitu ya. Itulah kenapa fokus kami lebih ke arah bagaimana kita menginovasikan produk-produk kita, baik itu pinjaman, simpanan ataupun transaksional. Memang kita berfokuskan memberikan inovasi yang spesifik ke kebutuhan-kebutuhan customer kita tadi. Itu yang satu ya Mbak. Jadi memang kita push ke arah sana. Dua, dari sudut pandang tantangan yang besar juga saya ingin menyentuh ke arah karena sekarang kita itu fully end-to-end digital. Jadi kita jarang ketemu secara fisik gitu ya ke customer kita. Meskipun memang kami sebagai Bank Raya fokus di tahun-tahun pertama adalah melakukan edukasi gitu kan. Tapi the rest pasti mereka jarang yang datang ke kantor cabang. Nah, kalau kita melihat cyber security dan juga data security menjadi isu yang kita selalu kedepankan gitu ya. Dan saya nggak akan bilang bahwa kita semua sudah super aman, jelas tidak gitu ya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita memprioritaskan gitu ya usaha-usaha kita untuk selalu aku bilangnya selalu meningkatkan keamanan kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita semua inginkan gitu. Baik, kalau bisa dibilang Bank Raya ini merupakan bank digital pertama di ekosistem BUMN, begitu ya. Lalu bagaimana komposisi dan juga mungkin rencana pengembangan fokus bisnis ke depan? Ya. Kami rasa mungkin di semester 2 ini kita akan terus melanjutkan ke arah yang sudah kita tuju sekarang ya. Satu adalah bermain di dalam ekosistem captive-nya di dalam grup keuangan BRI. Dua juga kita juga sudah mulai bekerja sama dengan beberapa BUMN yang lain yang mana kami juga melihat itu sebagai suatu hal yang captive gitu ya. Dan lebih pentingnya adalah kami mencoba mempush competitive advantage kita. Karena kalau kita ngomong di segmen bank digital, meskipun mereka bertransaksi itu sudah mulai secara digital, tapi kita tahu di rural areas, cash operation masih menjadi suatu hal yang penting gitu ya. Salah satu competitive advantage kami adalah karena kami memiliki akses ke, contohnya di dalam grup keuangan BRI kita memiliki akses agar customer kita juga bisa melakukan transaksi secara cash di cabang-cabang Bank BRI, di ATM dan CRM-nya BRI dan juga di keagenanya. Nah, kami melihat ini sebenarnya menjadi suatu positioning yang cukup kuat sebagai kami bank digital dalam lingkungan BUMN dengan potensi bisnis yang menurut kami cukup luar biasa besar gitu ya, dan juga dengan competitive advantage yang cukup tinggi dari sudut pandang menjangkau customer hingga ke pelosok-pelosok Indonesia.